Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Merdeka, 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 merdeka. Hari ini kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dalam mensyukuri dan berdoa dan merayakan HUT yang ke-79, mari kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dungita damuna mana sitongi, jala palona sitongi mahamu. Demikian firman Tuhan. Allah yang memerdekakan kita. Dalam perjalanan bangsa kita, bagaimana kita akan merasakan Allah yang memerdekakan kita melalui perjuangan pahlawan-pahlawan kita, baik pahlawan nasional, pahlawan daerah, dan juga tokoh-tokoh gereja yang memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan, karena Allah mau menyatakan manusia itu harus merdeka. Merdeka itu adalah berkat. Kemerdekaan itulah sebuah kebebasan. Dan itu juga, saudara-saudaraku, bahwa kita ini manusia yang terjajah. Manusia yang diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, dan nafsu-nafsu kedagingan. Maka dalam firman hari ini dikatakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Bahwa yang mengetahui kebenaran itu, Allah yang memerdekakan. Kebenaran yang menyatakan itu. Kemerdekaan itu adalah disebut di sini Allah itu bersumber dari kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran yang memberi hak orang, hak dan kemerdekaan. Kebenaran itu berasal dari kata benar, artinya sesuai dengan kenyataan, betul, adil, tidak berat sebelah, lurus, dapat dipercaya, sah. Kebenaran berarti keadaan yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Sesuatu yang ada, intinya kebenaran itu dari Allah. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang sesungguhnya menyatakan kebenaran bagi manusia. Karena kemerdekaan itu adalah bebas. Tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan. Berdiri sendiri, tidak terikat dan tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi kemerdekaan itulah keadaan berdiri sendiri, bebas dan tidak terjajah. Jadi kebenaran yang memerdekakan dimaknai suatu sungguh yang bebas dan tidak terikat. Tidak terkungkung, tapi dia sudah bebas merdeka. Karena kemerdekaan itu kita katakanlah cita-cita manusia. Allah mau menginginkan manusia dari keberdosaan, dari penjajahan, kejahatan. Allah memiliki inisiatif sendiri. Itu yang kita lihat dalam firman hari ini. Inisiatif itu Allah mau membebaskan manusia ini dari perbudakan dosa dan kejahatan. Maka firman hari ini diungkapkan, ia turun menjadi manusia. Allah datang seperti manusia. Dan kebenaran anak itulah yang memerdekakan supaya kitalah dapat menerima pembebasan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, perlu kita pahami bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu bagi orang percaya adalah menjadikan integritas karakter kita. Allah akan memberikan kemerdekaan itu, artinya orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan, artinya dia tidak terikat lagi. Tapi kemerdekaan itu kita pakai untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi dosa, bukan sewenang-wenang, bukan untuk bebas sebebas-bebasnya melakukan kejahatan, tapi kebebasan dan kemerdekaan itu sebagai integritas kebenaran. Artinya bahwa melibatkan Tuhan, melibatkan kebenaran Tuhan dalam setiap kebebasan itu. Maka kita akan melihat setiap kebebasan itu karena kebenaran dari Tuhan.
maka tidak ada tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak di dalam kebenaran. Semuanya lah berdasarkan kebenaran. Yang kedua, Allah mau memerdekakan kita dari segala perbudakan-perbudakan di dunia ini, termasuk perbudakan dosa, termasuk perbudakan-perbudakan nafsu. Tentu sekali kita harus jujur, apa yang membuat kita selama ini jatuh dan gagal adalah perbudakan dosa. Dosa itu yang membuat kita jatuh, dan dosa itu yang membuat kita tidak dapat bertumbuh, tidak dapat hidup, dan tidak dapat melawan. Artinya dosa itu yang terus menerus, bahwa setiap orang yang menuruti hawa nafsu kedagingannya adalah hamba. Kita terus diperbudak, dijajah terus. Setiap orang yang berpihak kepada dunia adalah hamba dunia dan hamba dosa. Tapi Yesus mengajarkan hari ini bagi kita, yaitu firman Tuhan. Allah memerdekakan kita dari dosa melalui anaknya, Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya firman ini dengan sangat tegas menyatakan anak itu Yesus Kristus membebaskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang merdeka dan kita menjadi orang yang sudah bebas. Karena itu dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, kita telah merdeka dan bebas dari penjajah, kita telah bebas mengatur diri sendiri, dan kita berdiri atas kaki kita sendiri untuk menata, mengelola, mengatur bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini cita-cita kita, dan ini sekaligus yang kita renungkan dan yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, saudara, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Amin. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang sudah kami terima. Biarlah kiranya kami semuanya, umat secara khusus negara kami yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, menjadi bermental orang-orang yang sudah merdeka. Amin.